warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Osista dari kelas G semester 4 NPM 18111000281 akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahan presentasi. A. Hakikat presentasi. Hakikat presentasi merupakan salah satu metode pembelajaran. Hennis dan kawan-kawan mengemukakan bahwa presentasi dapat dimaknai sebagai salah satu metode yang dilakukan oleh seorang guru dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada audiens atau peserta didik. Presentasi pada dasarnya adalah proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada audiens yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tersebut. B. Indikator presentasi sukses. Suatu presentasi dapat dikatakan sukses apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, mampu memberi pengetahuan dan informasi kepada audiens. Yang kedua, mampu memotivasi audiens. Yang ketiga, mampu menciptakan daya ingat terhadap isi dan materi yang telah dipresentasikan. Dan yang keempat, mampu membuat peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh setelah melakukan proses presentasi. C. Langkah-langkah dalam merancang presentasi yang efektif dan efisien. Agar terciptanya suatu presentasi yang efektif dan efisien, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengetahui atau mengenal peserta yang akan menjadi sasaran dari aktivitas presentasi yang akan kita lakukan. Yang kedua, mengetahui tujuan atau kompetensi yang dimiliki peserta setelah mengikuti aktivitas presentasi. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang akan digunakan dalam presentasi. Yang keempat, melaksanakan presentasi yang telah dirancang. Dan yang kelima, melibatkan peserta dalam aktivitas presentasi. Dan yang keenam, mengevaluasi proses presentasi yang telah dilakukan. 1. Mengenal karakteristik peserta. A. Karakteristik umum. Karakteristik umum ini meliputi jenis kelamin, profesi, dan tingkat sosial ekonomi. B. Kemampuan awal. Kemampuan awal ikut menentukan tujuan, isi atau materi yang akan dipresentasikan. C. Gaya belajar. Gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar auditif. Gaya belajar auditif adalah seseorang dapat mudah menerima informasi atau pesan melalui suara atau audio. Yang kedua, gaya belajar visual adalah seseorang dapat mudah menerima pesan atau informasi melalui gambar. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik ini adalah seseorang dapat mudah menerima pesan atau informasi melalui pengalaman secara langsung. D. Motivasi. Motivasi digunakan untuk mengetahui semangat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. 2. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini meliputi penyebaran pengetahuan dan sebagai hiburan. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang akan digunakan. Bahan ajar yang akan digunakan dalam melakukan proses presentasi meliputi bahan ajar cetak, bahan ajar audio, multimedia, web, internet, video, dan gambar. 4. Pelaksanaan presentasi. Pelaksanaan presentasi mempunyai 3 tahap. Yang pertama, tahap pembuka, menceritakan gambaran awal isi atau materi yang akan dipresentasikan. 2. Tahap inti. Tahap inti ini menceritakan isi atau materi yang dipresentasikan. 3. Tahap penutup. Tahap ini
meliputi menceritakan awal materi atau isi yang telah dipresentasikan. Yang kelima, melibatkan peserta dalam aktivitas presentasi. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap kegiatan presentasi yang telah dilakukan. D. Potensi aplikasi PowerPoint. Potensi yang dimiliki aplikasi PowerPoint ini meliputi 1. Penggunaan warna, 2. Penggunaan teks, 3. Penggunaan gambar atau grafik, yang keempat penggunaan video, yang kelima penggunaan efek tayang. E. Tips dalam membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. 1. Ukuran huruf. Ukuran huruf yang digunakan harus memadai sehingga memudahkan audiens untuk membaca pesan atau informasi yang dipresentasikan. Yang kedua, jenis huruf. Jenis huruf yang digunakan untuk menentukan terbaca atau tidaknya pesan atau informasi yang disampaikan oleh pemateri. Yang ketiga, konsep kesederhanaan. Dalam mendesain program PowerPoint, setiap slide buatlah hanya membuat informasi atau pesan yang relevan. Yang keempat, warna dan kontras. Warna. Dalam mendesain slide PowerPoint, pilihlah warna yang tidak menyilaukan mata. Kontras dapat diartikan sebagai perbedaan antara warna, jenis huruf dengan latar belakang slide. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.